semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Di sini kami akan menjelaskan mengenai dekomposisi matriks dengan menggunakan metode Kraut. Dekomposisi matriks. Dekomposisi matriks adalah modifikasi atau merubah matriks menjadi matriks segitiga bawah yang dilambangkan dengan huruf L dan atau matriks segitiga atas yang dilambangkan dengan huruf U. Jika dimisalkan A adalah merupakan matriks bujur sangkar, maka matriks A dapat didekomposisikan menjadi LU, L, atau U. Sebagai contoh, diberikan matriks A yang akan kita dekomposisikan menjadi matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Dengan A adalah matriks berordo 4x4. Kemudian kita buat matriks segitiga bawahnya, di mana matriks segitiga bawah adalah matriks yang semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0, dan matriks segitiga atas adalah matriks yang semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Ini adalah matriks A sama dengan L, dan selanjutnya adalah matriks A sama dengan U. Jika yang sebelumnya kita pelajari adalah matriks A sama dengan L kali U. Dengan contoh sebagai berikut. Chord adalah salah satu teknik dekomposisi matriks, di mana metode chord adalah mendekomposisi suatu matriks untuk memperoleh elemen diagonal utama matriks segitiga atas bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai bebas. Ada beberapa metode untuk dekomposisi matriks. Metode yang kali ini kita bahas adalah metode Kraut. Metode Kraut itu mendekomposisi suatu matriks untuk memperoleh elemen diagonal utama matriks segitiga atas atau biasa disebut dengan U dan elemen lainnya yang bernilai bebas. Jadi, misalkan di sini ada matriks segitiga bawah yaitu L11, 0, 0, 0, L21, L22, 0, 0 dan seterusnya dengan matriks berordo 4x4. Metode Kraut ini dibuat untuk matriks segitiga atas, elemen diagonal utamanya bernilai 1, dan yang lainnya bebas. Jika matriks berordo 5x5 ataupun ordo lainnya, ada beberapa tahap berbeda lagi, tidak sama dengan jumlah tahapannya, tetapi langkah tahapannya sama saja, hanya jumlah tahapannya saja yang berbeda. Ada beberapa tahap untuk menyelesaikan metode Kraut ini. Yang pertama, tahap pertama adalah semua kolom di matriks segitiga bawah dikalikan dengan kolom pertama di matriks segitiga atas, sama dengan kolom pertama matriks segitiga atas. Tahap yang kedua adalah baris pertama pada matriks segitiga bawah dikalikan dengan kolom 2, 3, 4 matriks segitiga atas, akan menghasilkan baris pertama di matriks A, yaitu A12, A13, dan A14. Untuk tahap yang ketiga adalah baris ke-2, 3, dan 4 pada matriks segitiga bawah dikalikan dengan kolom 2 matriks segitiga atas, akan menghasilkan A22, A32, dan A42. Nanti seperti itu akan diperoleh hal yang sama hingga tahap ke-7. Selanjutnya, di sini ada rumus metode umum Kraut. Rumus metode umum Kraut ini sama saja dengan rumus tahap 1 sampai tahap 7 sebelumnya. Tahap 1 sampai tahap 7 sebelumnya itu adalah rumus dengan cara perkalian antar matriks baris dan kolom. Sedangkan di sini adalah rumus umum untuk metode Kraut. Tetapi nanti jika
hitung bersama-sama akan menghasilkan nilai yang sama. Berikut adalah rumus umum metode Crout. Contoh pertama, dekomposisi matriks berikut menjadi matriks segitiga bawah L dan segitiga atas U. Matriks yang akan didekomposisi adalah matriks yang berordo 3x3 dengan elemen 3, negatif 1, 2, 1, 2, 3, 2, negatif 2, negatif 1. Pertama, buat bentuknya dengan metode Crout menjadi matriks segitiga bawah dan segitiga atas, di mana elemen pada diagonal utama matriks segitiga atasnya adalah 1, sehingga bentuknya menjadi matriks L11, 0, 0, L21, L22, 0, L31, L32, L33 dikali dengan matriks 1, U12, U13, 0, 1, U23, 0, 0, 1 sama dengan matriks 3, negatif 1, 2, 1, 2, 3, 2, negatif 2, negatif 1. Tahap pertama, baris ke-1, ke-2, dan ke-3 dikali kolom ke-1 sama dengan baris ke-1, ke-2, ke-3, kolom 1. L11 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 sama dengan 3. L11 sama dengan A11 sama dengan 3, dan seterusnya. Tahap kedua, baris ke-1 dikali kolom kedua dan ketiga sama dengan baris ke-1, kolom kedua dan ketiga. L11 dikali U12 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 sama dengan negatif 1. L11 dikali U12 sama dengan A12, sehingga didapatkan U12 sama dengan A12 dibagi L11 sama dengan negatif 1/3, dan seterusnya. Langkah ketiga, baris kedua dan ketiga dikali kolom kedua sama dengan baris kedua dan ketiga kolom kedua. L21 dikali U12 ditambah L22 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 sama dengan 2. L21 dikali U12 ditambah L22 sama dengan A22, sehingga didapatkan L22 sama dengan A22 dikurangi L21 U12 sama dengan 2 dikurangi 1 dikali negatif 1/3 sama dengan 7/3, dan seterusnya. Tahap keempat, baris kedua dikali kolom ketiga sama dengan baris kedua kolom ketiga. L21 dikali U13 ditambah L22 dikali U23 ditambah 0 dikali 1 sama dengan A23, sehingga didapatkan U23 sama dengan A23 dikurangi L21 dikali U13 dibagi L22 sama dengan 3 dikurangi 1 dikali 2/3 dibagi 7/3 sama dengan 7/3 dibagi 7/3 sama dengan 1. Tahap kelima, baris ketiga dikali kolom ketiga sama dengan baris ketiga kolom ketiga. L31 dikali U13 ditambah L32 dikali U23 ditambah L33 dikali 1 sama dengan A33, sehingga didapatkan L33 sama dengan A33 dikurangi L31 dikali U13 dikurangi L32 dikali U23 sama dengan negatif 1 dikurangi 2 dikali 2/3 dikurangi negatif 4/3 dikali 1 sama dengan negatif 1. Lalu, kembalikan pada bentuk awal dan substitusi nilai L11, L21, L22, L31, L32, L31, U12, U13, dan U23, sehingga didapatkan bentuknya
matriks 3, negatif 1, 2, 1, 2, 3, 2, negatif 2, negatif 1 sama dengan matriks 3, 0, 0, 1, 7/3, 0, 2, negatif 4/3, negatif 1 dikalikan dengan matriks 1, negatif 1/3, 2/3, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke contoh yang kedua. Di sini kita diminta untuk mendekomposisi matriks menjadi matriks segitiga bawah dan segitiga atas yang tentunya dengan menggunakan metode Kraut. Sama seperti contoh soal yang pertama, matriks ini berordo 3x3 yang membedakannya ialah elemennya. Di sini elemennya 2, min 5, 1, min 1, 3, min 1, 3, min 4, 2. Ingat, dalam metode Kraut ini, elemen pada diagonal utama pada segitiga atasnya adalah 1. Pertama kita buat dulu matriks segitiga bawahnya, yaitu L1100, L21, L22, L31, L32, L33, kemudian dikalikan dengan matriks segitiga atas, yaitu 1, U12, U13, 0, 1, U23, 0, 0, 1 sama dengan matriks 2, min 5, 1, min 1, 3, min 1, 3, min 4, 2. Sesuai dengan tahapan metode Kraut, kita langsung masuk saja ke tahap yang pertama, yaitu semua baris pada matriks segitiga bawah dikalikan dengan kolom pertama matriks segitiga atas. Langsung saja, L11 sama dengan A11 didapat hasilnya 2, L21 sama dengan A21 didapat hasilnya min 1, L31 sama dengan A31 didapat hasilnya 3. Kemudian kita akan lanjut ke tahap yang kedua. Di tahap yang kedua ini, baris pertama dikali dengan kolom kedua dan 3. Kita langsung saja masukkan L11U12 sama dengan A12 didapat hasilnya U12 yaitu min 5/2 atau min 2,5. Selanjutnya L11U13 sama dengan A13 didapat hasilnya U13 yaitu 1/2 atau 0,5. Kita lanjut ke tahap yang ketiga. Di tahap yang ketiga, baris kedua dan ketiga dikali dengan kolom ketiga. Langsung saja, yaitu L21U12 plus L22 sama dengan A22 didapat hasilnya L22 yaitu 0,5. Masih dalam tahap yang ketiga, yaitu L31U12 ditambah L32 sama dengan A32 didapat L32-nya yaitu min 4/3. Kemudian di tahap yang keempat, di baris yang kedua kita kalikan dengan kolom yang ketiga, yaitu L21U13 ditambah L22U23 sama dengan A32. Kemudian didapat U23-nya yaitu min 1. Selanjutnya di tahap yang terakhir, yaitu tahap yang kelima, di mana baris ketiga kita kalikan dengan kolom ketiga, yaitu L31U13 ditambah L32U23 ditambah L33 sama dengan A33, di mana L33-nya kita dapat yaitu 4. Setelah melalui beberapa tahap, kita sudah mendapat L11 yaitu 2, L21-nya min 1, L31-nya 3, U12-nya min 2,5, U13-nya 0,5, L22-nya 0,5, L32-nya min 4/3, U23 min 1, dan L33-nya yaitu 4. Setelah itu kita substitusikan menjadi
matriks 2 min 5 1 min 1 3 min 1 3 min 4 2 sama dengan 2 0 0 min 1 0,50 3 3,54 dikali 1 min 2,5 0,5 0 1 min 1 0 0 1. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Semoga bermanfaat ya semua. Terima kasih.